Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ani dengan NIM A1H1190045. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran. Langsung saja. A. Pengertian media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Jadi, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses pelajaran mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. B. Fungsi media pembelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. 2. Memperjelas penyampaian pesan. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. 4. Menghindari kesalahan tafsir. 5. Mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. 6. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. C. Manfaat media pembelajaran. 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan dan di mana saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dari proses belajar. 8. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. D. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, tekstur, dan sebagainya. 2. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Isi pesan media ini disampaikan melalui indera pendengar atau telinga. 3. Media audiovisual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara. Artinya ia dapat didengar dan dilihat secara bersamaan. E. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. F. Jenis-jenis sumber belajar. 1. Pesan mencakup informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. 2. Orang mencakup guru, instruktur, siswa, ahli narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. 3. Bahan mencakup buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. 4. Alat atau perlengkapan mencakup perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. 5. Pendekatan atau metode atau teknik mencakup diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. 6. Lingkungan mencakup ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pesan, toko, museum, kantor, dan sebagainya. G. Manfaat sumber belajar. 1. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. 2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 4. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. 5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan
baik dalam lingkungan mikro maupun makro. 6. Dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. H. Fungsi sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas.